Injil Allah, Roma 1 ayat 1. Injil adalah kabar keselamatan yang diwartakan kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam keputusasaan karena dosa. Kabar ini berasal dari Allah. Begitu besar nilainya sehingga pewartaan seorang kaisar pun terasa remeh. Karena alasan inilah Injil disebut Injil Allah. 1. Umat manusia terpenjara oleh dosa. Manusia terbelenggu oleh kuasa dosa yang mengerikan dan tak tertahankan. Secara alami, mereka egois, menghakimi segala sesuatu berdasarkan keinginan yang egois. Seharusnya mereka mengasihi orang lain dengan memanfaatkan keinginan mereka, tetapi sebaliknya, mereka mengasihi keinginan keegoisan mereka dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkannya. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka melakukan kebohongan dan tipu daya, dan bahkan mereka mendorong orang yang tidak bersalah ke dalam kebinasaan. Sambil berusaha menghilangkan rasa takut akan hukuman kekal, mereka berkata, "Hanya ini hidup yang kumiliki." Namun, rasa takut akan kematian dan penghakiman yang mengikutinya tidak pernah benar-benar hilang. 2. Panggilan Allah. Dari kenyataan yang begitu menyedihkan, muncul kabar baik bahwa Allah menyelamatkan kita. Inilah Injil. Untuk mewartakannya kepada seluruh umat manusia, Allah sendiri memanggil Paulus dan menguduskannya. Dalam perjalanan ke Damaskus untuk menghancurkan gereja, Paulus bertemu Tuhan yang berkata kepadanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Dalam keterkejutan itu, ia menyadari bahwa Allah telah menguduskannya untuk Injil. Sejak saat itu, ia mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil, menanggung segala penderitaan dan kesulitan. Hasilnya, kita juga telah mendengar pesan keselamatan ini. 3. Sebuah misi yang diteruskan. Tongkat estafet Injil yang dipegang teguh oleh para pendahulu iman dengan mengorbankan nyawa mereka, kini berada di tangan kita. Injil adalah buah karya Allah yang tak henti-hentinya dan satu-satunya pesan keselamatan yang diberikan kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam keputusasaan karena dosa. Waktu yang diberikan kepada kita semakin menipis, tetapi manusia sedang bergegas menuju kehancuran. Sekaranglah saatnya untuk menghargai Injil dan mendedikasikan diri kita untuknya. Marilah kita membuka mata kita terhadap nilai mutlak Injil. Dan marilah kita menyerahkan hidup kita untuk meneruskan tongkat kasih abadi ini kepada pelari berikutnya. Overseer Sung Hyun Kim.